Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, begitu besar, begitu tidak bisa kita untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita adalah bersyukur. Kewajiban kita mensyukuri nikmat itu dengan cara menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baik, pemirsa TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi. Dan terakhir pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan muqaddimah dari bab ketiga, Bab ketiga yaitu fi turuqi tahsilil ilm wa akhta yajibu al-hadar minha. Itu tentang metode atau cara dalam mendapatkan ilmu dan juga kesalahan-kesalahan yang harus diwaspadai. Dan kita sudah masuk ke pasal yang pertama, yaitu tentang turuqut tahsilil ilm, cara atau metode dalam mendapatkan ilmu. Kita akan ulang sedikit materinya untuk mengingat apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, walinailil ilmi tariqan. Untuk mendapatkan ilmu itu ada dua cara. Ada dua jalan, ada dua cara, ada dua metode. Ahaduhuma an yatalaqqa dhalika minal kutubil mawthuq biha. Cara yang pertama adalah seseorang mengambil ilmu dari kitab-kitab, kitab-kitab yang terpercaya, wallati allafaha ulama'u ma'rufuna bi'ilmihim wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Yang mana kitab-kitab ini ditulis oleh para ulama yang dikenal akan keilmuan mereka, dikenal akan amanah mereka, dan dikenal akan keselamatan akidahnya mereka dari segala bentuk kebid'ahan dan juga khurafat. Maka ketika seseorang mengambil ilmu dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tersebut, ulama yang memiliki karakteristik ciri-ciri seperti itu, maka itu merupakan salah satu cara dalam mendapatkan ilmu. Akan tetapi hati-hati juga, karena tidak sedikit juga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, atau orang-orang yang mengaku sebagai ulama, atau orang-orang yang malah tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka membuat tulisan-tulisan yang malah menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla.
menjatuhkan kita kepada perkara-perkara bid'ah, menjatuhkan kita kepada kesyirikan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Kemudian kita kembali ke kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa akhadha al-ilm min butunil kutub la budda anna al-insan yasilu fihi ila ghayatin ma. Dan mengambil ilmu dari akhdul ilmi min butunil kutub, mengambil ilmu dari kitab secara otodidak, maka seorang hendaknya memiliki tujuan tertentu, tujuan yang jelas ketika dia belajar otodidak. Lakin hunaka aqabatan, akan tetapi ketika seseorang itu belajar secara otodidak dengan mengkaji kitab-kitab, maka tentunya ada hambatan-hambatan, ada ganjalan-ganjalan yang harus diperhatikan, yang harus diwaspadai. Di antaranya yang pertama adalah al-aqabatul ula at-tul, fa innal insana yahtaju ila waqtin tawil. Hambatan yang pertama ketika seorang belajar secara otodidak dari kitab-kitab para ulama adalah lamanya waktu yang akan ia habiskan. Karena seseorang membutuhkan waktu yang lama ketika mengkaji kitab-kitab tersebut. Kemudian bukan hanya waktu saja, juga wa mu'anah syadidah wa juhdin jahid, juga kesabaran yang ekstra. Dia membutuhkan kesabaran yang ekstra serta kesungguhan atau upaya yang keras dari dalam dirinya untuk mengkaji kitab tersebut, hatta yasila ila ma yarumuhu minal ilm, sampai ia berhasil mencapai apa yang ia inginkan dari ilmu yang ia cari. Seorang yang belajar secara otodidak, maka dia membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan upaya yang keras, kesungguhan yang benar-benar, sampai pada titik di mana dia mendapatkan apa yang ia cari dari ilmu tersebut. Wa hadhihi aqbatun qad la yaqwi 'alaiha katsirun minan nas. Terkadang ganjalan ini, lamanya waktu, butuhnya kesabaran, butuhnya upaya yang keras, tidak semua manusia itu kuat, tidak semua manusia kuat menjalaninya. La siyama wa huwa yara man hawlahu qad adha'u awqatahum bila fa'idah fayakhudhuhu al-kasal wa yakal wa yamal thumma la yudrik ma yurid. Apalagi tatkala ia mendapati, melihat orang yang ada di sekitarnya, mereka menghabiskan banyak waktu, akan tetapi tidak ada faedah yang mereka bisa ambil darinya. Sampai mereka dihinggapi rasa malas, rasa bosan, dan juga mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari dari ilmu tersebut. Jadi ini ganjalan yang pertama, yaitu lamanya waktu, butuhnya kesabaran yang ekstra, kemudian juga upaya yang keras ketika seseorang belajar secara otodidak dari kitab-kitab para ulama. Adapun ganjalan yang kedua, al-aqabatu tsaniyah, anna alladhi ya'khudhu al-ilma min butunil kutub ilmuhu dha'if ghaliban. Ganjalan yang kedua, bahwasanya seorang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab secara otodidak, mayoritas keilmuannya itu lemah. Mayoritas keilmuannya lemah. La yanbani alaihi qawaid au usul. Karena tidak dibangun di atas kaidah-kaidah dan usul. Walidzalika najidul khata' al-katsir. Najidul khata' al-katsira min alladhi ya'khudhu al-ilma min butunil kutub. Oleh karena itu kita jumpai banyak kesalahan, kekeliruan dari orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab secara otodidak. Banyak kesalahan, kekeliruan yang mereka lakukan tatkala mereka
menuntut ilmu hanya sebatas belajar dari kitab saja secara otodidak, belajar sendiri. Li'annahu laysa lahu qawaid wa usul yuq'adu 'alayha wa yabni 'alayha al-juz'iyat allati fil kitab wa sunnah. Karena mereka tidak memiliki kaidah-kaidah dan usul yang mana keilmuan itu dibangun di atasnya, dan juga dibangun di atasnya parsial atau bagian-bagian kecil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Qala al-mu'allif rahimahullah, najidu ba'd an-nas yamurru bi hadithin laysa madhkuran fi kutub al-hadith al-mu'tamadah min as-sahah wal masanid, wa hadha at-tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadah an ahli al-ilm. Kita juga jumpai sebagian orang berlalu darinya, atau dia melewati satu hadis yang mana hadis ini tidak pernah disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya, yang diakui. Baik itu dari kitab-kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Kemudian juga dari kitab-kitab musnad. Wa hadha at-tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadah 'inda ahli al-ilm. Dan metode atau cara seperti ini, ketika seorang membaca hadis-hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab tersebut, kemudian dia yakini, kemudian dia amalkan, maka ini menyelisihi kaidah usul yang dipercaya dari kalangan ahli ilmi atau para ulama, bal inda al-ummah, bahkan di sisi umat sekalipun. Thumma ya'khudhu bihadzal hadits, di hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan harusnya, akan tetapi dia mengambil hadis itu dan membangun akidahnya di atas hadis tersebut. Wa yabni aqidatahu alaih. Wa hadza la syakka annahu khata'. Maka yang demikian ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Dia telah jatuh pada kesalahan. Karena ketika dia mendapati satu hadis, maka harusnya dia cross check dulu. Harus dicek dulu kebenaran hadis tersebut, riwayat siapa, bagaimana status hadisnya, sanadnya bagaimana. Ini tidak dilakukan seperti itu, akan tetapi dia langsung amalkan saja. Dia langsung bangun akidahnya dengan hadis tersebut. Dia beramal dengan hadis tersebut. Maka ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki qawaid dan usul tadi, tidak mengembalikannya kepada qawaid dan usul. Fala budda an tarudda hadhihi al-juz'iyat ila al-usul. Maka perkara-perkara yang parsial ini harus dikembalikan kepada pokoknya, harus dikembalikan kepada pokoknya. Bihaitsu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyat syai'an mukhalifan li hadhihi al-usul, mukhalafah la yumkinu al-jam' fiha fa innana nad'u hadhihi al-juz'iyat. Yang mana ketika kita menjumpai penyimpangan atau perbedaan dari perkara-perkara yang parsial ini terhadap perkara-perkara yang pokok, dan tidak mampu untuk kita kompromikan keduanya, maka kita tinggalkan perkara-perkara yang parsial ini. Kita tetap berpegang pada usul, pada pokoknya. Baik, ini tariqah yang pertama dalam mendapatkan ilmu, yaitu seorang mengambil ilmu tersebut dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang kompeten tentunya, dari keilmuannya, dari sisi amanahnya, dari sisi selamat akidahnya. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, seorang mendapatkan ilmu yaitu min turuqi tahsilil ilm an tatalaqqa dzalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi. Seseorang mengambil ilmu dari seorang guru, dari seorang guru yang terpercaya dalam keilmuannya dan juga agamanya. Jadi ini cara yang kedua. Kalau tadi cara yang pertama, seorang mengambil ilmu dari mengkaji kitab-kitab secara otodidak. Adapun yang kedua ini, seorang mengambil ilmu dari seorang guru,
yang terpercaya keilmuannya dan juga agamanya. Wa hadza at-tariq asra wa atqan lil ilm. Dan cara ini, jalan ini atau metode ini adalah metode yang paling cepat dan paling kuat, menguatkan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Lianna at-tariqa al-awwal qad yadhillu fihi at-talib wa huwa la yadri imma li su'i fahmihi aw qusuri ilmihi. Karena cara yang pertama, yaitu dengan belajar secara otodidak dari kitab, itu bisa saja menjatuhkan seorang penuntut ilmu pada kekeliruan, pada kesalahan, bahkan pada kesesatan. Sementara dia tidak menyadarinya. Boleh jadi karena buruknya pemahamannya, atau juga karena sedikitnya ilmu yang ada pada orang tersebut. Aw li ghairi dzalika minal asbab, atau dari sebab-sebab yang lain. Dari sebab-sebab yang lain. Jadi cara yang pertama itu bisa membawa seorang pada kesalahan, pada kekeliruan. Karena apa? Karena ini sifatnya tidak dua arah, hanya satu arah saja. Seorang belajar dari kitab, ketika dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Dia tidak bisa tanya kepada kitab itu tentunya. Jadi hanya satu arah saja dia pahami sendiri. Ketika pemahamannya benar, insya Allah benar. Tapi ketika pemahamannya salah, yang dimaksud oleh si penulis beda dengan apa yang dia pahami, maka ini bisa menjatuhkan seseorang pada kekeliruan, pada kesalahan. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, amma at-tariqus tsani, adapun cara yang kedua, yaitu dengan belajar dari seorang guru, fayakunu fihi al-munaqashah wal akhdhu wal raddu ma'al muallim fayanfatihu bidzalika litalibin aw litalibi abwabun katsiratun fil fahmi wat tahqiqi wa kayfiyati ad-difa'i 'anil aqwali as-sahihah wa raddil 'anil aqwali ad-dha'ifah. Baik, adapun cara yang kedua ini, maka di dalamnya ada proses munaqasyah, ada diskusi, ada proses mengambil ilmu tersebut, bahkan bisa juga seseorang menolaknya, ma'al muallim, tentunya bersama seorang guru. Maka hal ini membuat atau membuka bagi si penuntut ilmu itu pintu pemahaman yang banyak. Abwabun katsiratun fil fahm. Dia lebih faham lagi. Karena ketika dia tidak mengerti, dia bisa bertanya kepada gurunya. Dia bisa berdiskusi bersama. Sehingga membuat fikirannya itu terbuka dan pemahamannya semakin kuat. Wat tahqiq, juga meneliti lebih dalam lagi masalah-masalah tertentu, misalkan wa kayfiyatid difa' 'anil aqwalil sahihah, dan bagaimana caranya membela pendapat yang benar. Bagaimana cara membela pendapat yang benar. Warad al-aqwal ad-dha'ifah, dan waradil aqwal ad-dha'ifah, dan membantah pendapat-pendapat yang lemah. Wa idza jama'a at-talibu baina at-tariqain kana dzalika akmal wa atam. Cara yang kedua ini lebih direkomendasikan karena akan terjadi interaksi dua arah antara seorang siswa dengan gurunya. Seorang siswa bisa bertanya jika tidak paham. Gurunya menjelaskan kembali. Kemudian juga bisa menolak, bisa mengambil, bisa berdiskusi, saling mengeluarkan argumentasi dan lain sebagainya. Ini lebih hidup dalam mempelajari ilmu. Adapun yang lebih utama dari dua cara ini, yang lebih utama dan yang paling sempurna adalah menggabungkan kedua cara tadi. Menggabungkan kedua cara tadi. Jadi seorang belajar dari kitab-kitab, kemudian juga dia datang ke majelisnya para ulama, duduk bersama mereka untuk berdiskusi, mengambil ilmu dari mereka, dan seterusnya. Jadi yang paling sempurna, kata Syekh, wa idza jama'a at-talibu baina at-tariqain kana dzalika akmal wa atam. Apabila seorang penuntut ilmu menggabungkan kedua cara tadi, maka itulah yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna.
Wal yabda'it talib bil aham fal aham. Dan seorang siswa hendaknya memulai dari sesuatu yang paling penting dulu, kemudian yang lebih penting. Ya. Jadi yang paling penting dulu yang dia pelajari, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bimukhtasaratil ulum qabla mutawwalatiha. Dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu ya, mengambil ya, ringkasan-ringkasan dari ilmu ya, sebelum dia mempelajari ya, sesuatu yang panjang dari ilmu tersebut. Artinya mungkin dari kitab-kitab para ulama, yang kitab-kitab yang mudah untuk dipahami dulu, yang kecil-kecil dulu, yang kutaib-kutaib dulu ya, sebelum dia belajar kitab-kitab yang besar, yang lebih tebal dan seterusnya ya. Jadi perkara-perkara yang inti dulu yang dibahas, yang dipelajari ya. Kemudian baru perkara-perkara yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Sebagaimana seorang ketika ingin naik ke atas melalui tangga, dia tidak mungkin lompat langsung ke tangga yang ke-10 misalnya. Ya, ini akan berbahaya dan membahayakan dirinya. Ya. Akan tetapi dia melewati tangga itu satu demi satu. Ya, sehingga dia mampu mencapai tangga atau tujuannya di atas tadi. Ya. Manakala seorang tidak sabar dalam menuntut ilmu, ya, dia ingin cepat bisa dan seterusnya, ini berbahaya tentunya buat dia. Dia harus lalui step by step, tahap demi tahap, ya, selangkah demi selangkah sampai dia nanti pada puncak ilmu yang dia inginkan. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa mukhtasaratil ulum qabla mutawalatiha hatta yakuna mutraqiyan atau mutraqiyan min darajatin ila darajah ukhra. Ya. Terus dia melakukan seperti itu sampai nanti dia meningkat. Ya. Mutaraqiyan min darajatin ila darajatin ukhra. Ya. Dia meningkat ya, pelajarannya sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Fala yas'udu ila darajatin hatta yatamakkan min allati qablaha liyakuna su'uduhu saliman. Dan hendaknya dia tidak melangkah naik ke tingkat berikutnya sampai benar-benar tingkat yang sebelumnya dia sudah kuasai. Ya. Jadi sebelum dia naik ke tingkat berikutnya, dia harus kuasai dulu tingkat yang dia sedang berada di situ. Ya. Kalau sudah dia kuasai, dia benar-benar dia sudah faham, ya, kemudian baru naik ke tingkat berikutnya. Ya, agar langkah-langkahnya itu selamat, ya, tidak membuat dia terjatuh. Ya. Baik, pemirsa Hasan TV dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di sini anak kutipkan juga salah satu artikel dari artikel yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau mengatakan, "Amma tariqu ila nailil ilm fahiya taqwallah wa muraqabatihi fis sirri wal alan." Adapun jalan dalam menuntut ilmu, ya, maka jalan tersebut adalah hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla baik dalam keadaan dia sendiri maupun di tengah keramaian. Thumma al-akhdhu 'anil ulama al-mawthuqina fi ilmihim wa dinihim. Kemudian dia mengambil ilmu itu dari para ulama, ya. Para ulama yang dikenal akan keilmuan mereka, kekokohan mereka, akidah mereka yang benar, agama mereka. Fa idza wajadta 'aliman tatawaffar fihi hadhihi sifat falzamhu wastashirhu fi tariqati akhdil ilm. Ya, apabila engkau menjumpai seorang ulama ya, yang memiliki atau ada pada dirinya ya, akidah yang benar, keilmuan yang terpercaya ya, dan dia amanah, ya, adabnya Masya Allah luar biasa, ya, maka pegang ulama tersebut, ambil ilmu darinya, ya, ambil ilmu darinya. Fa illam tajid aliman fabhath an talibi ilmin. Kalau di sekitar kita misalkan tidak ada seorang ulama, ya, maka kita mendekat kepada para penuntut ilmu yang lain, ya. Mendekat pada para penuntut ilmu yang lebih senior misalkan.
Fa illam tajid fa 'alaika bid-dirasati 'an tariqil asyritah wal kutub at-ta'siliyah. Kalaupun tidak ada di sekitar kita orang yang menuntut ilmu, ya, atau orang yang sudah lebih dahulu menuntut ilmu, ya, maka hendaknya dia mengambil ilmu dari rekaman-rekaman, kaset-kaset atau video-video para ulama. Ya. Dia ambil dari situ. Wal kutubut ta'siliyah, atau juga kitab-kitabnya, ya, kitab-kitab para ulama. Fa in qulta ma hiyal kutub allati naqumu bidirasatiha fal jawab yanbaghi awwalan at-tadarruj fi tahsilil ilm asy-syar'i. Apabila dikatakan atau engkau mengatakan kitab-kitab apa yang sebaiknya kita pelajari, ya, maka jawabannya adalah hendaknya engkau bertahap dalam mengambil ilmu syar'i, ya. Tadarruj, ya, setahap demi setahap, ya, dalam mengambil ilmu syar'i. Wa likulli fannin kutub muayyanah, dan setiap cabang ilmu itu ada kitab-kitab yang menjelaskannya, ya. Falyakun awwalu ma tadrus minal ulum al-aqidah, ya. Thumma al-ulum allati tusa'idu ala fahmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam minan nahwi wa usulil fiqh wa mustalahul hadith, thumma al-fiqh wa tafsir, ya. Kemudian yang pertama kali hendaknya seorang itu mempelajarinya adalah ilmu akidah, ya. Akidah ini yang paling dasar, ya. Hendaknya seorang belajar akidah dulu, ya, supaya dia kokoh di atas akidah yang benar, ya. Kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu yang dapat membantu dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, ilmu-ilmu alat, ya, seperti bahasa Arab misalkan, ya. Dia pelajari bahasa Arab, ya. Kemudian juga dia mempelajari nahunya, sorofnya, ya, dan juga mempelajari usul fikih dan juga mustalah al-hadis, ya, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kemudian mempelajari ilmu fikih dan ilmu tafsir. Wa qabla kulli syai', kata Syekh, ibda bihifdzil Qur'an, fa kullul ulum innama tadrusu lil wusuli ila fahmil Qur'an fahman sahihan. Nah, sebelum mempelajari sesuatu apapun, hendaknya engkau memulainya dengan menghafal Al-Qur'an, ya, karena ilmu-ilmu tadi yang engkau cari, ya, tidaklah engkau cari kecuali agar engkau bisa memahami isi Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Nabi SAW, ya. Maka sebelum memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka hendaknya engkau hafalkan dulu, ya. Engkau mulai menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita akhiri, kita akan membacakan beberapa fawaid yang kita ambil dari pertemuan kita pada kali ini. Yang pertama adalah faedah yang pertama, cara mendapatkan ilmu itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama dengan mengkaji sendiri kitab-kitab para ulama atau belajar secara otodidak. Akan tetapi di sini tentunya ada ganjalan-ganjalan yang harus diwaspadai. Ya, di antaranya adalah lamanya ilmu, ya. Lamanya menuntut ilmu atau belajar secara otodidak tersebut, ya, butuh kesabaran, ya, kemudian juga butuh kesungguhan, ya. Dan juga yang kedua, ganjalan yang kedua, biasanya mayoritas yang belajar secara otodidak itu kurang memperhatikan usul, ya, sehingga ilmunya agak lemah, ya. Kecuali mereka yang benar-benar serius, sungguh-sungguh benar-benar, ya, kemudian meluangkan seluruh waktunya untuk belajar dari kitab-kitab para ulama, ya. Kemudian yang kedua, ya, mengambil ilmu secara langsung dari para guru, ya, para ustadz, para ulama, ya. Jadi ini dua cara dalam mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua, kendala pada cara yang pertama adalah panjangnya waktu, ya, dan rentan jatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Tidak bisa dipungkiri ketika seorang belajar secara otodidak, ya, maka dia bukan tidak mungkin jatuh pada kesalahan dan kekeliruan, ya. Karena interaksi yang terjadi hanya satu arah saja, ya, antara dia ke kitab, sementara tidak ada respon balik dari kitab tersebut. Adapun ketika seorang belajar dari seorang guru, ya, maka tentunya interaksi dua arah, dan ini sangat baik tentunya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, sementara cara kedua lebih baik, ya,
Cara kedua ini lebih baik karena seorang pelajar dapat berdiskusi, bertanya kepada guru, ya, serta dapat mengambil serta menolak sesuatu dengan argumennya dia paparkan, ya, dan seterusnya. Tentunya ini ada interaksi dua arah dan ini lebih baik. Adapun yang terbaik dan yang paling baik metode dalam mendapatkan ilmu adalah dengan menggabungkan kedua cara tadi. Ya. Belajar juga dari kitabnya para ulama, kemudian kita juga duduk, ya, bersama para ulama, para ustadz, para guru, ya, untuk mengambil ilmu dari mereka secara langsung. Baik, ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan, senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk terus belajar, dan belajar sampai pada akhirnya kita menguasai ilmu yang kita inginkan dan juga kita mengamalkannya dan juga mendakwahkannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hada wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.